Ya kalau orang kalah 2 kali itu di pihak yang curang atau dicurangi. Kawan-kawan kita yang katanya bermental oposisi tapi nyalinya kurang. Ini ada yang unik dari Gibran. Yang orang boleh tidak suka tapi Halo sahabat Kata Data, kembali bertemu bersama Om Wai dalam Gultik Pergulatan Politik. Bincang-bincang yang menarik tentang situasi politik aktual di tanah air kita. Kalau episode sebelumnya Om Wai sudah diundang oleh Pak Sudirman Said dari tim pemenangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Maka kali ini Om Wai diundang di rumah Pak Fahri Hamzah, tokoh yang sangat vokal, wakil ketua umum Partai Gelora yang sekarang menjadi tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Simak perbincangan berikut tentang topik-topik politik yang sangat menarik di Gultik Kata Data. Kalau Anda mau tahu ini tempatnya di mana kira-kira? Keren ya. Ini adalah di perpustakaan Pak Fahri Hamzah. Bisa diceritakan Mas Fahri, ini perpustakaan untuk apa, ini untuk siapa? Jadi saya ada banyak buku karena memang senang membaca buku ya dari SMP, SMA gitu. Kalau SD itu cerita rakyat gitu. Kemudian pokoknya kesenangan di luar kegiatan belajar mengajar yang formal, suka mencari pengetahuan ya. Di zaman belum ada Google, belum ada YouTube seperti sekarang ya. Jadi makanya banyak teman saya, kalau saya pergi ke luar negeri, kalau sama pejabat lain katanya diajaknya belanja-belanja cari baju atau apa gitu. Kalau saya tuh selalu di mana ada negara saya cari toko bukunya. Wow. Karena saya pasti menemukan khazanah yang berbeda di negara itu. Iya. Biasanya di zaman CD dulu juga mencari toko-toko musik gitu karena pengen mendengar khazanah musik yang berbeda-beda dari negara itu. Nah jadi akhirnya banyak sekali buku dan khawatir kalau ditaruh di rumah. Saya pernah ada trauma. Punya guru, saya kira sastrawan yang terkenal dari Sumbawa. Iya. Pak Dinullah Rayes. Wow. Iya. Dinullah Rayes itu rumahnya itu penuh dengan buku dan dokumen sejarah, sastra dan sebagainya itu terbakar itu cuma dalam tempo 30 menit itu bersih. Waduh. Karena buku itu. Jadi memang di situ saya berpikir waduh buku nggak boleh ada di rumah. Iya. Koleksinya udah berapa banyak? Saya kira kalau yang di sini mungkin 8 ribuan kali ya. Iya. Tapi masih banyak di rumah, ada di Bogor juga sebagian. Banyak kan buku politik ya menurut saya. Politik segala macam sih. Saya senang memahami apa yang dipikirkan orang. Gitu. Tapi saya suka sejarah, biografi. Saya senang sekali. Sejarah dan biografi. Ya. Luar biasa. Sahabat Kata Data, ini terus terang aja nih harus ada disclaimer. Siapa Mas Fahri, Bung Fahri, dan siapa Om Wai. Kami sebenarnya udah lama bersahabat. Ya kan, sama-sama dulu ketika sama-sama mahasiswa, dulu beliau aktif di lembaga dakwah kampus, di masjid kampus ya, di Universitas Indonesia. Beliau kan dari alumni FEUI, kalau Om Wai di Universitas Airlangga di Surabaya. Jadi waduh, kita masih ingat ya kenangan masa lalu ya. Tapi tumbuh di zaman pergolakan, bisa bilang begitu kan? Ya karena kan umur-umur penting kita itu kan ada di zaman akhir Orde Baru. Ya kan, masuk transisi ya, Om Wai ikut Gus Dur gitu kan, kita masih di lapangan, masih aktivis. Tapi ya di dalam setting transisi itulah kita semua ada di situ gitu dengan teman-teman yang lain tentunya. Iya. Menjadi bukannya saksi sejarah tapi pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah. Oke, Bung Fahri, ini sedikit kilas balik sebentar nih.
apa nih pertimbangan dari Anda dan juga Partai Gelora tentu saja untuk kemudian masuk dalam koalisi Indonesia Maju? Ya, memang ada satu yang perlu kita pikirkan agak serius, Om Wai, karena kalau kita lihat ujungnya nanti orang selalu salah paham ya. Misalnya nanti kalau kita bicara Gibran itu komplikasi cara berpikirnya gitu. Tapi yang orang tuh tidak tahu atau tidak mau tahu atau tidak terlalu melihatnya mendalam adalah proses ketika 2019 Pak Jokowi dilantik kembali untuk yang kedua kalinya. Itu kami, karena sebelumnya itu beberapa kali suka bertemu dengan beliau. Sebenarnya ada soal unik juga. Saya ini pimpinan dewan dan pengkritik Pak Jokowi. Tapi setiap saya mengkritik Pak Jokowi itu, Pak Jokowi merasa, dia bilang dia selalu dengar kritik itu. Sehingga kalau ada rapat konsultasi, dia selalu bilang sama pimpinan dewan yang lain, saya minta Mas Fahri tetap datang ya kalau ada rapat konsultasi. Dan dia secara terbuka ngomong sama saya, Mas Fahri, saya senang dengar itu, kritiknya itu. Saya yakin Mas Fahri jujur gitu. Nah, jadi Pak Jokowi yakin Anda mengkritik dengan jujur ya? Iya. Jadi bukan gimmick aja. Dan karena saya kan nggak ada agenda lain. Saya kan nggak ada minta proyek, minta apa-apa ke beliau. Ini penting nih. Nggak ada gitu. Jadi yang saya katakan itu yang saya anggap ya itu yang harus dikatakan. Dan rupanya beliau senang dengan omongan-omongan saya. Dan beberapa kali seperti memberikan perhatian khusus lah gitu. Sejak saya sudah di DPR. Dan saya merasa itu adalah sinyal bahwa seorang kepala negara menerima fakta bahwa tugas memang di DPR itu adalah tugas untuk mengawasi pemerintah. Iya. Gitu loh. Jadi saya itu tidak berkurang. Sama juga dengan zaman Pak SBY gitu. Kan saya keras juga sama Pak SBY kan. Setiap saya ketemu beliau peluk saya, teruskan ya Dinda, teruskan gitu. Karena sebenarnya memang posturnya gitu. Kalau saya serang menteri-menteri ini, Presiden sebagai user dari menteri-menteri ini kan jadi beruntung. Karena saya akhirnya tahu kan sebenarnya kualitas dari menteri-menteri saya kan. Nah jadi itu sebenarnya awalnya, nah sehingga ada kedekatan gitu sama Pak Jokowi. Nah sehingga waktu kami dalam transisi akan bikin partai, kita ngobrol sama beliau. Rutin kita minta waktu, sekedar mengupdate supaya cara kami memposisikan kekuatan baru ini tidak salah gitu. Karena kami nggak mau sekedar wah semangat oposisi, wah semangat mendukung, nggak gitu. Tapi kami mau melihat konstelasinya agak mendalam. Nah, 2018, 2019 saya berakhir, Pak Jokowi dilantik lagi. Teman-teman inisiator Partai Gelora ketemu Pak Jokowi dan mengusulkan secara resmi rekonsiliasi. Saya bilang Pak Jokowi, 2 pertarungan pilpres yang sudah berlalu ini 2014-2019 itu terlalu berdarah-darah dan korbannya banyak, pembelahan di masyarakatnya dahsyat. Wah, nggak sadari betul itu ya? Ya, itu kita sampaikan secara agak dalam sama beliau. Dan sebenarnya cita-cita besar Pak Jokowi di periode kedua itu mustahil kita laksanakan Pak tanpa rekonsiliasi. Mimpi Bapak di periode kedua ini kan gagasan-gagasan besarnya yang terimplementasi. Proyek-proyek besarnya itu terlaksana. Karena memang itu adalah milestone dari kebangsaan kita. Itu nggak bisa Pak tanpa rekonsiliasi. Bapak harus mendapat dukungan dari semua pihak gitu. Jadi yang menawarkan rekonsiliasi dari pihak Anda sendiri? Kita tawarkan dan kita ngomong. Meskipun memang di hati beliau juga sudah istilahnya ada ya kesan kuat bahwa dia harus didukung oleh banyak orang. Enggak, kenapa Anda menyampaikan ide rekonsiliasi itu? Mohon maaf ini, apa karena Bung Fahri dan Partai Gelora ini setelah keluar dari PKS, ya punya posisi tawar yang lemah sehingga mau tidak mau harus bantol kekuatan Pak Jokowi atau bagaimana? Ya, pertama-tama kita sebagai intelektual kan selalu memulai semuanya dengan mengeksersis gagasan-gagasan besar ya. Saya dengan Pak Anies dan kawan-kawan tuh tidak mau buat partai hanya karena alasan pribadi gitu. Apa kecewa atau apa gitu. Dan kebetulan Pak Anies ini nanti kalau ada kesempatan Om Wai juga wawancara dia. Dia salah seorang pemikir geopolitik yang kuat ya. Yang membaca
Jadi kalau Pak Anies Mata ini ya. Pak Anies Mata ya. Pak Anies Mata ini tiap hari dia membaca berita-berita dan laporan-laporan resmi dari jaringan-jaringan berita dunia itu tentang perkembangan di dunia. Siap. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatannya untuk mengatakan ke Pak Jokowi, saya ngomong, ini Pak Anies Mata yang ngomong. Pak, tahun ini dan tahun depan, bahkan mungkin seterusnya, itu bukan hari-hari yang mudah, Pak. Akan ada krisis global, dia bilang. Yang pertama, kemungkinan ada konflik. Dan itu memerlukan konsolidasi kita. Kita memerlukan kekuatan bangsa ini menyatu untuk menghadapi tantangan itu. Karena itulah salah satu alasan rekonsiliasi diselenggarakan. Dan alhamdulillahnya gagasan itu oleh Pak Jokowi sangat diapresiasi dan diterima. Lalu kita mengusulkan agar Pak Prabowo juga diajak ya, bagian dari pemerintahan, dan juga rupanya di sebagian tim beliau juga sudah kerja untuk itu. Dan benar ya, rekonsiliasi itu diucapkan dalam pidato beliau kedua di pelantikan di depan MPR tanggal 22 Oktober 2019 itu. 20, ya, artinya Anda sampaikan tawaran itu pada 2019 ya kira-kira. 2019 ya, artinya persis setelah pemilu dan selesai sudah di MK, kami ketemu mengucapkan selamat, terus kita sampaikan gagasan itu. Nah, saya juga ada tulisan tuh, saya menulis tuh setiap ketemu Pak Jokowi itu saya tulis apa yang saya tulis khusus diari khusus untuk masalah-masalah yang penting itu saya tulis memang gitu. Nah, lalu jangan sampai hilang itu penting. Ya, masih saya simpan. Nah, lalu kemudian setelah itu berjalan dan benar Pak Prabowo diajak masuk, kan tiba-tiba terjadi COVID. Namanya COVID-19 itu karena terjadi di China-nya sekitar bulan Desember. Kita lockdown di Indonesia ini kira-kira April-Mei kan. Jadi benarlah bahwa kemudian ide rekonsiliasi ini menemukan momentum. Coba kalau enggak dalam keadaan susah, kita dapat serangan dari COVID yang luar biasa, lockdown di mana-mana. Coba kalau kita itu masih bertengkar. Kan repot ini, karena bertengkar itu kan implikasinya bukan saja kepada perang mulut, tapi perang anggaran, kan perang kebijakan itu kan yang tidak mudah gitu. Nah, Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang kemudian mendominasi parlemen juga gitu, akhirnya memudahkan satu jalan bagi kita untuk mengambil keputusan-keputusan di masa sulit, dan relatif kita dianggap oleh banyak negara, termasuk negara yang sukses melalui COVID, tidak saja implikasinya pada jumlah orang meninggal ya atau orang sakit, tapi juga kepada ekonomi, kepada serangan kepada pertumbuhan kita, kepada indikator-indikator ekonomi yang lainnya gitu. Relatif kita sukses lalui begitu. Lalu setelah itu perang Rusia Ukraina, ya kan, ketegangan China dan US makin keras. Pergolakan di sekitar Selat Formosa di Laut Cina Selatan makin kuat, ya. Dan sekarang ada konflik lagi di Timur Tengah, kan? Yang sangat dahsyat dan juga kita duga akan sebentar, ternyata tidak sebentar. Jadi lagi-lagi ikhtiar itu rupanya terbukti bahwa ini baik gitu bagi kita gitu. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kami mengusulkan kembali Pak Jokowi, pertahankan kabinetnya Pak, pertahankan koalisinya. Kalau bisa transisi ini kita atur agak mulus kali ini, nggak usah terlalu tengkar ugal-ugalan kayak dulu. Kalau bayangan kami waktu itu, kalau kabinetnya utuh, PDIP ada di dalam, maka Pak Prabowo, karena kami memang dari awal memang pro Pak Prabowo ya, kita memerlukan wibawa Pak Prabowo untuk itu konsisten tetap ya dalam memang itu dari dulu kita begitu. Dan memang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu akhirnya mereka bertemu dan saling mengenal lebih dalam gitu ya, setelah berada dalam satu tim kabinet itu akhirnya memang terlalu kuat pertemuannya itu. Saya berkali-kali mendengar dari kedua belah pihak itu kesan yang sangat kuat. Seperti kalau kita maaf ini Om Woy, kalau kita itu
kadang-kadang punya teman begitu ya. Ini laki atau perempuan. Kalau perempuan mungkin emosional kalau dengan laki. Tapi kadang-kadang kita antara laki dan laki ya. Kalau kita tuh senang sama kawan kita sering puji dia, kita mengingat perhatiannya, dan sebaliknya. Jadi kalau kita ketemu Pak Prabowo begitu, kita ketemu Pak Jokowi begitu. Jadi ada chemistry yang kita nggak bisa paham. Ini kuat sekali di antara mereka ini berdua. Nah, kita bilang waktu itu kalau kabinet ini utuh sampai ujung, yang beliau sebut koalisi besar itu, wakilnya dari PDIP. Dan memang yang sudah agak dekat itu adalah Mbak Puan sebenarnya. Waktu itu sebelum nama Ganjar muncul, gitu loh. Menurut saya itu luar biasa karena itu bisa meneruskan terah Soekarno juga, ya kan? Karena sebagian orang menganggap itu penting ya. Saya pikir sempurna. Jadi Pak Prabowo dengan Mbak Puan, koalisi kabinet dipertahankan, memang harus ada yang keluar. Ya itu. Dan ternyata memang dia keluar sendiri. Nasdem. Oh, oke. Gitu loh. Jadi meskipun ada kekecewaan bahwa Nasdem dianggap tidak ngomong dengan Pak Jokowi dan kabinet, begitu ya. Tapi menurut saya it's okay. Karena memang harus ada kandidat dua. Jadi sempurnalah waktu itu pikiran kami, alhamdulillah ini selesai nih. Karena bayangannya kalau semua partai itu menganut gagasan rekonsiliasi kembali dan koalisi besar untuk menuntaskan legacy platform yang sudah dibuat oleh pemerintahan ini yang begitu hebat, tinggal menghadapi oposisi yang tidak akan besar pada waktu itu, saya bayangkan 20 maksimum 30% begitu ya. Loloslah pemerintahan ini dipimpin oleh Pak Prabowo, lalu kita rekonstruksi kembali bagaimana cara kita menghadapi dunia yang tidak mudah sekarang ini gitu. Ini kan semacam konsolidasi nasional. Ada interupsi semacam itu ada dalam sejarah. Bahwa seorang pemimpin memikirkan ulang sesuatu yang mungkin menjadi beban kita. Kita suka atau tidak, Putin, Erdogan, Orban atau banyak pemimpin-pemimpin yang dianggap populis sekarang di dunia ini, sedikit banyak sukses mengelola transisi ini. Kita nggak ngambil contoh China ya. China paling sukses, tapi ada masalah di situ ya gitu. Memang ada sedikit pengorbanan yang menurut saya kita juga nggak boleh mengulang sesuatu yang terlalu ekstrim di tempat lain ya. Tetapi bahwa pemimpin nasional bangsa kita memikirkan bagaimana merekonstruksi kembali sesuatu yang memang kita perlukan satu pertandingan yang lebih ala kita, demokrasi yang lebih mencerminkan keberagaman ya. Misalnya saya mengusulkan kita pindah dari popular vote kepada electoral vote. Amerika begitu. Amerika negara demokrasi paling bebas di dunia, dia nggak ngambil popular vote. Elektoral, karena kalau Anda bicara popular vote, orang Sumbawa seperti saya nggak punya masa depan dalam politik Indonesia, nggak bisa punya cita-cita paling tinggi, misalnya kayak begitu. Jadi jangan dianggap bahwa rekonstruksi politik itu artinya kembali ke belakang zaman otoriter, tidak. Kita mau modernisasi sesuatu yang harusnya kita modernisasi dalam rangka representasi yang lebih real. Tunggu nih. Bung Fahri, jadi ini kan Anda pasti berhadapan dengan fans Anda, penggemar Anda, pengikut Anda, followers Anda ya. Yang dulu membayangkan Bung Fahri Hamzah itu ya orang yang sangat kritis, bahkan banyak yang menyalahpahami itu, nyinyir sekali terhadap Pak Jokowi, kepemimpinan beliau ya kan. Tapi sekarang kok berubah total itu loh. Saya masih belum jelas nih sebenarnya apa yang terjadi. Apa ini satu sikap realistis saja? Terus terang Om Wai ini kan juga sedikit banyak itu kan punya background di kalangan aktivis Islam. Iya. Ini jujur nih, saya belum pernah ngomong di tempat lain. Tapi saya mau menghargai karena ini yang mewawancarai saya ini seorang wartawan besar ini kan. Ini kita belum apa-apa, beliau udah melalang buana kan. Tapi maksudnya itu gini. Di kalangan aktivis Islam itu ada semacam kenikmatan menjadi oposan, gitu. Dan saya dulu itu relatif tumbuh dan akhirnya di entertain begitu oleh komunitas yang mohon maaf senang sekali dengan oposisi. Kadang-kadang itu ekstrim.
gitu. Dan semakin ekstrim dianggap semakin hebat. Ekstrim dalam hal Iya, itu tadi yang kosakatanya ya kan. Pilihan diksinya kadang-kadang begitu ya. Iya. Saya untung punya sahabat, punya guru yang pemahaman agamanya itu luas kayak Anies Mata. Itu orang nggak bisa diprovokasi. Karena dia basisnya pengetahuan. Dia paham ilmu agama luas sekali. Dia pembaca sejarah luar biasa. Dia ngerti khazanah-khazanah Islam klasik ya. Pemikiran-pemikiran awal agama, pemikiran politik pada zaman-zaman pergolakan sampai naskah-naskah klasik tentang ilmu politik itu dia paham. Jadi saya suka benturan sama dia gitu loh. Dan itulah yang membuat ya misalnya yang waktu di PKS ya. Kan waktu Lutfi Hasan ditangkap itu. Saya tahu betul nih, kadang-kadang jeleknya gitu juga. Kawan-kawan kita yang katanya bermental oposisi tapi nyalinya kurang. Gitu loh. Jadi waktu Lutfi Hasan ditangkap itu saya lihat ini nggak ada pergolakan. Terus saya bilang Pak Anies, ya, ini dia presiden partai waktu itu ya. Ini kalau nggak ente take over, saya bilang gitu, nasib kita jelek banget ini. Ini harus dilawan, saya bilang. Nggak bisa, saya bilang. Ini ada kezaliman sistemik dalam cara pemberantasan korupsi. Saya ceritakan semuanya kan. Kalau gitu dilawan. Jadi bagaimana? Udah lawan aja. Kalau yang lain nggak mau nggak apa-apa, saya lawan sendiri. Saya gituin tuh. Walaupun kalah ya. Nggak mikir, nggak ngitung itu. Nggak peduli. Ya? Karena buat saya ya, dan itu konfirmasi ya kalau saya bilang ya. PKS waktu itu masih nambah 300.000 suara. Demokrat kehilangan 100 hampir 100 kursi. Kita cuma hilang 10 kursi tapi nambah suara. Itu karena tadi metodenya itu tidak melawan. Nah, saya itu ekstrim seperti itu ada dalam diri saya itu. Saya bilang nggak, ini dilawan. Kalau yang lain nggak mau nggak apa-apa, saya sendiri aja nggak apa-apa. Jadi saya hadir padahal bukan sarjana hukum. Saya lawan untuk menunjukkan kepada armada partai ini kita nggak salah. Di dalam penegakan hukum itu harus ada kebenaran. Tidak boleh karena kita itu kemudian dituduh seolah-olah kita ini nggak ada pintu untuk membela diri dan menyatakan bahwa kalian juga salah sebagai penegak hukum. Saya hadir. Udahlah, habis-habisan aja. Saya bilang take over ini isu. Kalau enggak, habis kita. Dan alhamdulillah itu membangunkan kembali jiwa dari teman-teman yang sudah lunglai. Bayangkan Anda, ini partai PKS itu partai moral, pimpinan tertingginya ditangkap KPK. Keluar isu tentang perempuan dan sebagainya, hampir habis partai ini. Kalau tidak dibangkitkan kembali jiwanya untuk bangkit dan melawan dan memperbaiki bagaimana cara kita bekerja memenangkan pemilu 2004 pada waktu itu, habis kita, Pak. Dan kita benar-benar alhamdulillah survive. 2009 ya. Jadi Anda nggak peduli risikonya apapun itu ya. Yang penting itu tadi. Nah, itu yang Anda bilang tadi itu Anda itu dikenalnya ekstrim. Tapi yang begitu. Nah, tapi tadi itu karena kita ini pembaca ya kan. Ya memang ada intelektual ekstrim ya, tapi ada orang yang tidak baca ekstrim. Kita ini se-ekstrim-ekstrimnya tapi intelektual gitu loh. Jadi ngerti pendulum pengetahuan itu di kiri apa, di kanan apa, di atas apa, kita ngerti. Nah, sehingga saya waktu menimbang jalan pikiran dari Partai Gelora misalnya ya, kita harus membangun gagasan baru bagi dunia baru, bagi Indonesia kita yang lebih baik. Karena Indonesia ini negara besar yang berhak menjadi negara besar dan memimpin negara-negara lain di dunia ini. Sebagaimana cita-cita dari para pendirinya di awal gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian ya lagi-lagi ini ketua umum saya Pak Anies Mata itulah yang menavigasi kita menjadi kelompok pertengahan gitu. Ketemu dengan Pak Jokowi, berkomunikasi dengan semua pihak ya. Dan itu mengantarkan kita untuk mau sedikit lebih mengerti rumitnya persoalan dari sekedar jadi oposan.
Dan saya kira yang saya mengerti dari jeleknya tradisi oposisi kadang-kadang adalah karena mereka nggak kuat gitu. Saya alhamdulillah Om Wai, waktu saya jadi oposisi saya juga kuat karena saya tuh punya data. Makanya waktu saya kuat dalam arti apa ini? Data. Jadi misalnya nih, saya bukan sarjana hukum, tapi waktu saya berdiri melawan KPK kan orang anggap saya sebagai seolah-olah sarjana hukum. Bukan, karena saya punya data, saya memiliki riset. Saya sources waktu itu belum banyak lah, tapi saya cari buku, saya cari informasi. Itu by the way saya datang ke Jakarta, salah satu tempat nongkrong saya itu perpustakaan CSIS. Oh, di Tanah Abang. Karena ada clipping. Iya. Itu Om Wai, saya ini dari kecil itu kan hidup dengan tradisi clipping. Karena di kampung saya nggak ada perpustakaan. Tidak ada perpustakaan, tidak ada buku. Yang ada itu orang kadang-kadang bawa koran bekas, majalah bekas, entah dari mana. Itu saya buru dan saya potong gunting-gunting ya. Saya gunting pakai beras itu, pakai nasi, saya taruh di kertas. Itulah kemewahan saya belajar dulu di kampung. Begitu saya sampai Jakarta, saya ke CSIS karena waktu itu kerja di beberapa media gitu. Termasuk saya pernah magang di Republika juga waktu itu. Suruh nyari bahan di CSIS. Ketemulah itu bank clipping. Waduh, kayak orang gila. Wah, kemewahan itu. Waduh, saya duduk sih dari pagi sampai sore saya duduk di sini. Nah, jadi saya tuh ada riset. Makanya kalau saya berbicara atau saya berdebat tentang satu konsep sebagai oposisi juga kuat. Waktu saya menjadi anggota DPR, kerjaan saya manggil BPK. Saya minta data ini. Lembaga negara saya paksa, saya minta data ini. Memang tugas kita atau hak kita sebagai anggota dewan tuh ngambil data dari lembaga-lembaga supaya saya bisa konfrontir eksekutif. Jadi saya oposisi pun Om Wai nggak ngawur gitu loh. Nah meskipun saya mohon maaf lagi, saya melihat banyak tradisi oposisi kita belum kuat. Mungkinlah itu sebenarnya kalau kita baca dalam tradisi demokrasi, oposisi mendapatkan prioritas diperkuat oleh negara daripada pemerintah. Di negara-negara parlementer gitu, Inggris, Jepang, Kanada, Australia misalnya ya, negara mengeluarkan biaya untuk partai oposisi lebih besar daripada the ruling majority. Kenapa? Oposisi ini harus diperkuat untuk menghadapi dominasi eksekutif atau ruling majority. Itu check and balances. Check and balances mekanisme yang kuat. Nah di kita ini ya makanya waktu saya di pimpinan dewan kan saya meluncurkan buku membuat undang-undang tentang penguatan lembaga perwakilan. Saya menciptakan 6 draft undang-undang untuk pimpinan dewan yang baru yaitu Mbak Puan. Sebagai mekanisme untuk reformasi parlemen pada waktu itu. Meskipun ya belum diundangkan ya. Tapi itu semua dalam rangka DPR harus kuat. Iya. Pemerintah boleh mengambil semua partai politik dalam kabinet, tapi DPR harus kuat. Saya mengusulkan undang-undang baru, di situ ada badan penelitian khusus. Nggak lagi di bawah embel-embel sekjen. Bahkan saya taruh setingkat dengan sekjen. Kenapa? Otaknya dewan itu lebih penting. Orang dewan ini datang dari mana-mana bukan karena pintar, dia dipilih rakyat. Kadang-kadang, ya mohon maaf saya sering bilang begitu dulu, sampai pernah dilaporkan di Mahkamah Kehormatan karena saya bilang, sebagian yang masuk sini kan bodoh-bodoh. Saya bilang begitu. Maksud saya, ya kita dipilih rakyat bukan karena pintar. Kita dipilih rakyat karena dicintai sama rakyat, disukai sama rakyat. Rakyat ngelihat pelayanan kita, rakyat pilih. Tapi begitu kita masuk ke dewan, nggak boleh jadi bodoh. Maka saya bikinkan itu, pusat penelitian itu. Pokoknya saya bilang 24 jam anggota dewan butuh riset. Staf kalian diperbanyak. Telepon malam, saya besok pagi mau bicara tentang ini, perkuat data. Kalian kerja 24 jam. Itu saya nonton di Congressional Research Center di Amerika Serikat, begitu kerja. Iya. Nah kembali, nah ini sistemnya Om Wai, dan karena itu oposisi tadi, mental oposisi tadi. Iya. Jadi begitulah cara saya melihat bahwa memang ada faktor genetik mungkin ya, ada kelakuan orang sebelah sono gitu ya. Iya. Timur saya dan Om Wai. Ada itu oposisi mental, tapi saya lama-lama memikirkan nggak bisa begini. Nah, jadi oposisi Anda bilang tadi itu umumnya nggak tahan gitu ya. Anda kuat ya dengan data, dengan logika segala macam, tapi Anda mungkin capek. Apa enggak? Bung Fahri capek gitu sehingga harusnya mengejas sikapnya jadi saya ini dasarnya seperti ini. Saya ini dasarnya pemberontak.
nggak bisa berhenti memberontak sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Cuman saya melihat semua sisi dari permainan ini gitu loh. Saya juga nggak mau jadi orang konyol. Saya ini terus terang ya, ini Om Wai bilang tadi yang pendukung-pendukung tuh memang banyak tuh. Dan kadang-kadang karena saya ini sebagiannya kan dari jalur kanan ya, ngancamnya serem Om Wai. Ngancamnya serem. Apa itu? Ngancamnya pakai neraka. Wow. Oh. Jadi pokoknya serem lah gitu. Jadi karena itu tadi yang saya bilang. Dulu kan saya pernah kritik. Ya mohon maaf, saya kritik Anies Baswedan. Karena saya tahu yang marah di sebelah kanan ini juga sebenarnya butuh hero. Ya. Saya bisa nyemplung ke situ, Om. Bisa. Sangat bisa ya. Iya, Partai Gelora bisa nyemplung ke situ easily, Pak. Iya. Tapi kita nggak ambil itu. Nah, itu menarik. Karena kita mau membangun tradisi rasional. Saya kritik Anies Baswedan, kenapa lu nyemplung ke situ? Lu tuh di tengah sebenarnya. Loh, menurut Anda Anies sudah kecemplung ke sana? Oh, sana akhirnya. Lu akhirnya kan, ya itu yang saya juga kritikan, ya dengan segala maaf. Saya nggak pernah jadi tim sukses Pak Jokowi. Anies pernah jadi tim sukses Jokowi. Pernah jadi penulis pidato Jokowi, tim kampanye Pak Jokowi, menterinya Pak Jokowi. Saya nggak pernah semua di situ. Saya pernah diadili gara-gara itu agak kritis kepada Anies Baswedan. Tapi saya ungkap data itu. Nah, kenapa Anda ngomong begitu? Anies sudah kecemplung ke situ, itu maksudnya gimana? Dia memakai kelompok ini kan ya, sebenarnya ini kan ada kolaborasi dia dengan satu partai yang di tengah ini udah nggak berkembang, dia pengen ngambil suara kanan kan. Jadi untuk kepentingan elektoral. Iyalah, kan itu yang saya sesalkan. Padahal kita ini mau reconcile supaya kita mulai memikirkan politik secara rasional. Tapi kalau mau untuk kepentingan elektoral, untuk supaya kemudian itu masanya kemudian dirauh dan mengikuti apa kata dia dan dia kemudian tarik ke tengah, kan bagus. Nggak bisa ditarik ke tengah. Nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Jadi dia yang malah kecemplung ke sana malah. Terseret ke sana malah. Iya. Dan memang ada baiknya juga di sebelah sana tuh harus ada pahlawan juga. Oh. Dan bagus juga lah kalau Anies yang mau jadi pahlawan, silakan aja. Bagus gimana maksudnya? Bagus gimana? Ya bagus lah. Kalau kawan-kawan itu bisa mirip Anies Baswedan, bagus lah ya, seorang intelektual ya. Kita kan kenal dia dari awal kan gitu. Bagus lah gitu. Ya, tapi Anda sebut-sebut Puan, dari Mbak Puan, deket banget ya sama Mbak Puan. Saya deket sama Mbak Puan. Ya sama Pak TK saya dekat banget gitu. Iya. Suka dipanggil ke ruangannya. Karena kebetulan saya kan keluarga istri saya orang Palembang, jadi gitu galau ini ya. Kalau disebut seniornya itu masih mirip lah. Artinya seolah-olah kita ini ada hubungan keluarga lah gitu. Nah, Bung Fahri, ini kan banyak kritik ya, atau kemudian ya sudah jadi rahasia umum bahwa politik kita ini masih sangat transaksional, kontraktual dan seterusnya. Nah, Anda dengan Partai Gelora, kemudian dengan Pak Prabowo bersama Gibran Rakabuming, ada Pak Jokowi di situ. Sebenarnya ada deal-deal apa nih? Nggak, itu tadi mengikuti gagasan besar itu aja, Satu, rekonsiliasi. Yang kedua, legacy Pak Jokowi ini terlalu penting ya untuk kita kita tinggalkan begitu saja. Karena ada pengalaman di masa lalu, legacy presiden itu gampang dilupakan gitu, sehingga terjadi pemborosan triliunan rupiah uang rakyat karena proyek-proyek yang dihentikan. Sebaiknya harus ada yang komit untuk meneruskan itu, karena itu adalah rute dari satu perjalanan bangsa menuju Indonesia emas, atau kata teman-teman di Gelora itu menuju superpower baru gitu. Nah, ide itu ditangkap dan diterima. Ya kebetulan dalam ekonomi itu sangat jelas sekali lah. Kalau kita lihat Prabowo itu sebenarnya bisa dibilang the leaders of the economy. Jadi dia itu nanti akan menjadi pemimpin yang orientasinya ekonomi sebenarnya. Karena itu yang dia lihat sebagai persoalan. Sumber daya manusia, ya stunting, ya bagaimana negara ini mau jadi negara kuat. Ya kita dihibur oleh tingkat pertumbuhan terus-menerus, angka kemiskinan turun, tapi stuntingnya banyak. Naik gitu, salah satu negara yang banyak stuntingnya. Itu kan artinya ada cara mengukur perekonomian yang perlu diperbaiki, dan itu yang mau diperbaiki oleh Pak Prabowo ke depan gitu. Jadi sekali lagi
kalau dibilang ini adalah ada transaksinya itu gagasan. Ya kalau transaksi kursi kan mungkin juga ya, nggak apa-apa. Ya itu kan habis pemilu ya. Kalau kita sudah kebetulan Gelora nomor 7 ikut pemilu dan menyajikan caleg di seluruh Indonesia. Kalau kita bisa dapat 4%, kita insya Allah akan ada di Senayan. Tapi teman-teman di daerah bisa langsung itu ya. Meskipun kami juga punya ide supaya threshold di parlemen itu juga dihilangkan sehingga siapapun yang masuk Senayan ya biar aja. Nah, itu aja nanti kursi dari yang diberikan oleh rakyat gitu loh. Selanjutnya ya kita tentu berharap bisa mewarnai kabinet Pak Prabowo nanti dengan gagasan keberlanjutan ini gitu loh. Karena dalam semua bidang lah, tadi saya bicara ekonomi, nanti kita bicara juga politik misalnya ya. Saya kira saya beberapa kali udah ngomong sama Pak Prabowo, reformasi politik juga harus kita lakukan. Gitu. Saya kira ya, kalau bisa dibilang jasa Pak Jokowi ini sekarang ya, kan kita mencoba mau melerai politik aliran. Yang sudah membelah kita selama ini, dan kita agak masuk ke tengah dengan politik gagasan, ya politik tentang melihat Indonesia ke depan gitu. Sebab kalau kita lihat aliran masa lalu, anti PKI, anti negara Islam, cebong kampret, semuanya itu pasti ada di situ. Nah, jadi Anda nyebut cebong kampret tadi itu, selain di Amin, apa orang kan juga banyak yang bilang bahwa ini cebong kampret ini menarik menyatu nih di Prabowo Gibran, bener nggak itu? Rekonsiliasi, gagasannya rekonsiliasi. Jadi kita melihat ide-ide besarnya supaya kita bisa melupakan hal-hal yang membuat kita bertengkar. Hal-hal yang membuat kita bertengkar ini sedikit sekali, dan itu lebih banyak karena perasaan. Jadi misalnya nih ya, Umoy kan pasti mendalami kenapa orang itu anti PKI gitu. Dan kenapa orang itu takut dengan isu-isu khilafah gitu. Itu kan akarnya itu pada rasa keberagamaan yang kuat, yang benturan konfliknya di masa lalu sangat keras. Di satu sisi ada peristiwa pemberontakan komunis, di satu sisi juga ada jejak-jejak pembentukan negara agama yang sangat kuat gitu. Nah, oleh sebagian orang yang masih terlalu berasa gitu ya, ini di entertain gitu. Apalagi sekarang ini ada sosial media yang tidak ada redakturnya gitu ya. Sehingga semua terminologi ini di-spill ke ruang publik seolah-olah itu memang ada dan besar gitu. Ya kan, seolah-olah besok ini akan berdiri negara khilafah, atau besok sudah datang bantuan dari negara Cina berupa jutaan tentara merah yang siap merubah Indonesia menjadi negara komunis. Kan begitu tuh alam pikiran yang cuma itu yang bikin tuh bukan teman-teman Anda dulu ya. Ya itu yang saya nggak tahu gitu. Tapi saya tidak masuk dalam kategori ekstrim seperti itu. Tapi bahwa mungkin ada di dalam satu kolam, mungkin kita di pinggir-pinggir nih. Makanya kita gampang terlompatkan keluar gitu loh. Tapi menurut saya itu adalah konflik perasaan berabad-abad. Nggak bisa diteruskan itu gitu. Ya, seberapa besar Bung Fahri yang Anda coba hitung kalkulasi dari kelompok yang sering disebut sebagai kampret, kadrun segala macam ada di dalam Prabowo Gibran ini. Kalau dibandingkan dengan yang di Anies. Kan begini ya, ini kan spektrum ya. Saya sering bilang kita kan kalau kita lihat politik Indonesia itu kan kita bagi 3 aja. Dulu itu dipaksa menjadi 3 oleh Pak Harto. P3 di sebelah kanan, PDI di sebelah kiri, dan Golkar di tengah gitu. Umoy juga pernah dengarkan dulu ada risetnya Clifford Gates itu tentang santri. The Religion of Java itu. Jadi ada santri di kanan, ada abangan di kiri, ada priai di tengah gitu. Lalu itu disederhanakan oleh Orde Baru. Dan kira-kira kalau kita memakai itu sebagai cara untuk mengidentifikasi politik aliran itu masih ada. Jadi kelompok yang kanan itu dan kanan jauh itu memang masih ada dan itu keras. Kalau kita baca survei-surveinya yang sangat keras dan kental mungkin ya ada 5% lah gitu.
Sama juga yang di sebelah kiri ini gitu. Iya. Jumlahnya kira-kira sama, ya mengikuti kurva normal lah gitu. Nah, tapi kan ada spektrum yang kanan tengah gitu kan ya, kiri tengah gitu. Ini yang menurut saya bisa di atas 70%. Jadi masuk ke tengah beneran ya. Dan kepentingan kita di masa depan itu Om Wai. Menarik semuanya ke tengah. Lalu kita akhiri konflik alirannya atau politik alirannya. Lalu kita mau mulai di tengah ini merekonstruksi masyarakat baru tanpa dendam sejarah. Itulah sejarah dari negara-negara maju. Kita akhiri konflik sejarah masa lalu, kita bangun kekuatan besar di tengah, memulai politik gagasan tentang bagaimana mensejahterakan Indonesia dan membangun platform dari Indonesia yang lebih kuat tanpa elemen-elemen ekstrem yang bisa merusak. Itu saya kira masa depan kita. Jadi alumni 212 kemana nih? Saya kira dia akan ke tengah. Dari kanan akan ke tengah. Harusnya memang kita beralih ke tengah. Jadi kecemburuan lama tentang bahwa orang sebelah kanan ini akan mendirikan negara khilafah, sebelah kiri ini akan mendirikan negara komunis, harus kita tinggalkan. Itu tidak sehat lagi bagi kita. Zamannya udah berubah, nggak ada lagi yang kayak begitu. Yang ada sekarang ini adalah dunia yang berkompetisi dengan artificial intelligence, dengan digital economy, betul. Dunia multipolar yang kita hadapi sekarang. Makin berat ini tantangannya. Makin berat gitu. Oke, Bung Fahri, ini ada kopi. Anda nyuguhin saya dari tadi kok belum mau nanya, boleh dong? Apa ini? Tuakawa Coffee and Roastery ya? Jadi saya ini Om Wai dari kecil itu pedagang kopi. Serius? Ya. Jadi orang tua saya itu adalah pesangrai kopi. Jadi kami ini tinggal di satu daerah namanya Hutan. Jadi 12 jam ada orang turun dari gunung, dari tempat tinggi ke kampung kami itu jual kopi. Apa namanya? Daerah mana itu? Itu daerah namanya Tepal. Jadi ada daerah-daerah kecil namanya. Itu Highland ya. Kabupaten mana itu? Sumbawa. Sumbawa ya. Oke. NTB. Tepal, Punik, beberapa daerah di situ penghasil kopi. Suatu hari Arabica ya? Arabica. Ya, dia agak tingginya Arabica, tapi di bagian bawahnya ada Robusta. Suatu hari saya karena sejak kecil mendengar tempat itu, tapi saya belum pernah datang ke sana. Saya bilang sama Pak Kapolres waktu itu, saya ingin datang ke sana. Karena itu jalannya rusak. Siapkanlah kendaraan 4x4 apa yang off-road ya. Siapin. 4-wheel drive ini. Ya, naiklah kita ke sana. Ya, perjalanan kira-kira 6 jam. Ya. Naik sungai ini segala macam agak tinggi. Yang saya kaget itu begitu naik di atas itu dingin kan. Itu hutan kopi semua isinya. Saya tanya orang-orang itu. Dari mana ini? Ini udah turun-temurun. Dari zaman dahulu. Kemungkinan dari zaman Belanda. Yang lebih unik itu memang orang-orang yang tinggal di situ. Sebab umumnya orang Pulau Sumbawa itu tinggalnya di pinggir pantai. Orang pesisir semua. Kami ini orang pesisir. Tapi ini ada orang-orang yang tinggal di daerah dingin di atas gitu. Nah saya itu dari kecil jualan kopi ini disangrai sama ibu saya. Lalu ditumbuk, ya, lalu dibungkus. Itu yang saya keliling ke pasar, ke warung-warung saya drop. SD, SMP saya jualan kopi ini. Nah waktu saya pulang dari sana, saya bilang sama petani kopinya, ini dijual kemana? Oh ini kadang-kadang ada yang naik, dia beli murah Pak. Kata. Saya bilang mulai sekarang jual ke saya, tapi saya mau petik cherry. Jadi dipetiknya setelah matang gitu. Kemudian ada tim saya ke sana ngasih asistensi, mulailah mereka itu menjual hanya yang matang tuh. Termasuk kopi luwak itu banyak di sana. Itu karena luwak itu memang banyak di gunung. Kopi luwak yang benar-benar dari kotoran luwak ya? Benar-benar dari kotoran luwak. Oke. Nah, udah mulailah kita bikinlah perusahaan roastery di Lombok, di roasting lah, dan kemudian kita bikinlah kafe-kafe yang menjualnya. Gitu.
Ini yang ketiga sekarang kita jual begitu. Kopi ini gitu. Luar biasa. Jadi kita penjual kopi, Om Wai. Ya. Tapi bukan pedagang politik ya. Ini gara-gara pensiun. Kalau nggak pensiun nggak bikin saya begini-begini. Ini gara-gara pensiun. 2019, 2023 kan pensiun. Iya. Jadi tapi pensiun yang di DPR. Iya. Tapi politiknya kan jalan terus. Itu dia. Hah? Nah ini Nanti kapan-kapan kita ke Sumbawa. boleh. Saya Asik ini. pokoknya orang pesisir harus lihat lah itu. Daerah bagus. Iya. Ini memang kafe Anda nih. Ya. Tua Kawa, apa artinya? Kawa. Hutan kopi. Oh, hutan kopi. Iya, hutan. Dahsyat. Ya jadi setelah ngomong mendaki-daki tadi agak panas, kita turunkan dengan kopi, ya kan? Nah kembali ke Partai Gelora. Partai Gelora ini mau memberikan apa untuk Pak Prabowo Gibran? Ya kalau gagasan itu diterima dari awal, maka mudah bagi kita untuk men-set up bagaimana Indonesia itu bisa menjadi atau bisa punya mimpi baru yang membuat seluruh bangsa ini mengarahkan pikirannya ke sana gitu. Kita tidak merdeka Om Wai kalau kita tidak jadi republik. Kalau mimpi republik itu tidak kita bangun oleh para pendiri bangsa kita. Karena kita ini negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil, kesultanan-kesultanan. Tapi para pemimpin kita, termasuk raja-raja di daerah itu, bilang kita harus ada negara besar dan itu namanya republik. Yang akhirnya suatu hari ditemukan namanya Republik Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan sebagainya. Kita juga nggak bisa jadi negara yang modern kalau tidak ada pemikiran untuk memiliki fondasi bagi pembentukan republik yang kuat gitu. Kalau tadi itu merdeka dulu sebagai satu bangsa, yang kedua itu menjadi republik. Nah, setelah menjadi republik nih Om Wai, kami merasa bahwa istilahnya Pak Anies Mata itu, langit kita ini masih tinggi, kita terbangnya itu masih terlalu rendah. Sepertinya kita memerlukan semacam gelombang sejarah baru untuk menciptakan lompatan sebagai negara besar. Nah itulah yang kalau di Partai Gelora itu kami memakai istilah Indonesia Superpower baru. Gitu. Jadi Partai Gelora menganggap bahwa gelombang sejarah pertama pembentukan republik dan gelombang sejarah kedua menjadi republik yang diantarai oleh banyak peristiwa-peristiwa politik. Di situ ada pemberontakan ideologi, ada serangan separatisme, dan kemudian reformasi 98 ya. Ini rangkaian menjadi republik yang kuat. Mesti ada sesuatu yang baru supaya tidak stagnan di gelombang kedua, yaitu punya mimpi Indonesia superpower baru. Nah inilah yang kita turunkan dalam platform-platform yang lebih kecil, ekonomi, militer, teknologi, pendidikan dan sebagainya, itu kita mesti turunkan itu. Nah itu yang kami pengen sumbangkan ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sudah mau meletakkan fondasi itu, dan jangan lupa Pak Jokowi mempopulerkan Indonesia Emas itu 2045 juga dalam rangka itu. Cuman kami ngasih tenaga yang lebih besar dengan mengatakan Indonesia harus menjadi superpower baru. Anda memberikan tenaga yang lebih besar, itu konkretnya itu apakah berupa gagasan tadi ini yang orisinil, menarik, ataukah memang juga termasuk bantuan berupa dorongan elektoral juga? Kepada Pak Prabowo? Iya. Oh pasti, ya pastilah. Kan kita bukannya ini kecil Gelora ini. Kecil karena belum ikut pemilu. Oke. Ya kan? Tapi kalau sudah ikut pemilu lalu dapat kursi kan ukurannya tuh menjadi lebih jelas. Kan kalau sekarang itu ya kami bilang begini sama teman-teman. In prinsip kan begini, saya dan teman-teman saya itu pada dasarnya adalah orang yang lahir dalam politik ini dan sudah mengendarai atau menjalani politik ini setengah dari umur kami itu ada di sini. Menjadi politisi, tahu cara menang, tahu cara curang dan sebagainya, itu kita udah tahu lah dalam permainan ini. Dalam rute permainan kita yang cukup panjang ini, kita tentu tahu bagaimana caranya. Pertama,
mengamankan suara 44% di DPR RI, dan yang kedua adalah memenangkan pasangan calon kita ini untuk presiden dan wakil presiden gitu. Kita cara kerjanya detail lah, kita udah tahu cara kerjanya juga. Apa modal terkuat dari Koalisi Indonesia Maju ini untuk bisa menang nanti? Kalau Koalisi Indonesia Majunya sih di atas kertas kan, dan di atas survei juga kan memang sudah menang kan, karena kan begini tadi, kelompok kanan itu tidak bertumbuh, ya. Ini sudah dicoba, bahkan deklarasinya lebih awal, itu nggak tumbuh. Artinya sebenarnya maksimal lah kekuatan ini 20%, karena nggak tumbuh, gitu. Yang kiri itu tadi karena menikmati dukungan Pak Jokowi, seolah-olah dia 40-40, kalau ini 20, ini 40-40 begitu. Tapi ternyata setelah terjadilah peristiwa belakangan ini yang mereka anggap sebagai peralihan dari dukungan Pak Jokowi dari Ganjar ke Prabowo, maka Ganjar mengalami turun dan Pak Prabowo mengalami kenaikan. Berapa persen nih? Udah gitu. Saya kira kiri dan kanan itu akan sama-sama 20. Gitu. Ya memang sih kalau kita punya riset ya dari berbagai lembaga survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini bertengger di puncak atau di pucuk elektabilitas sejumlah lembaga survei nih. Ini bisa ditampilkan oleh teman-teman ya. Nah, memang begitu ya. Hebat ya. Kanan tidak tumbuh ya, dan memang tidak tahu cara tumbuh di kanan ini. Saya tahu betul itu karena pemilihan kosakata juga yang ambigu ya. Misalnya mau bilang perubahan tapi dari 3 partai, 2 partai dalam kabinet. Serving as minister of Pak Jokowi begitu, ya kan, masih di dalam. Sehingga ini nggak bisa tumbuh gitu loh. Jadi tidak ada terobosan untuk tumbuhnya ini, dan ini stagnan sudah gitu. Dan dugaan saya sih ini sudah nggak ada waktu loh untuk tumbuh. Gitu. Yang menarik itu yang kiri. Yang kiri itu kan karena terlalu salah paham dengan Pak Jokowi, lalu mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi secara salah begitu ya. Sehingga waktu Pak Jokowi mengatakan ya kita dukung semua, tapi faktanya memang anak biologisnya terpilih menjadi wakilnya Pak Prabowo. Publik mengatakan oh Pak Jokowi ke Pak Prabowo begitu. Akhirnya yang ini turun, merosot terus begitu. Dan ini tentu yang di tengah mengalami kenaikan. Saya kira lanskap ini akan bertahan sampai di ujung. Ya artinya kalau memang hasil dari lembaga survei tadi itu benar, bisa istilahnya Anda udah tinggal kipas-kipas saja pasti menang nih. Ya, tetapi tetap saja kita terus-menerus mengisi edukasi publik dengan mengatakan bahwa memang ini adalah jalan tengah, jalan rekonsiliasi, satu tahapan penting bagi bangsa ini untuk melakukan konsolidasi nasional, sehingga Pak Prabowo sering mengatakan nanti kalau kita yang menang kita mesti mengajak semua yang lain untuk konsolidasi nasional. Dan memang ini dalam rangka menegaskan gagasan untuk membangkitkan Indonesia dalam 100 tahun ini. Kita harus menemukan jejak sebagai negara besar, sebagai superpower yang kita katakan tadi gitu. Jadi seperti Gibran bilang, dia yakin akan 1 putaran. Ada juga begitu? Setuju? Ini ada yang unik dari Gibran. Yang orang boleh tidak suka, tapi dialah satu-satunya yang dapat disebut mewakili piramida demografi, bonus demografi yang memang sedang kita alami sampai tahun 2035 nanti. Gitu. Kalau kita lihat postur dari piramida penduduk Indonesia, dari sekarang sampai 2030, 2035 itu jumlah angkatan kerja yang sanggup memikul beban itu akan paling banyak ya, 60-70%. Ya. Nah, orang-orang inilah yang terwakili sekali secara real oleh Gibran. Dia punya efek elektoral tentunya pastilah, karena cara Gibran itu berbicara, gimmick-gimmick yang dia ungkapkan itu
tersambung sekali dengan kelompok ini gitu. 60% dari para pemilih kita, 57-60%. Gen milenial, Ya. Gen Z. Tapi juga secara real memang ini momen yang tepat ya, sehingga ada kolaborasi antar generasi Pak Prabowo dengan generasinya Gibran ini, didukung nantinya oleh kita semua tentunya. Dalam satu transformasi besar-besaran bahwa demographic bonus itu harus dimanfaatkan. Dan yang paling bisa memanfaatkan demographic bonus ini tentunya orang yang ada dalam kedekatan umur seperti Gibran. Iya. Yang memimpin Solo cukup sukses gitu kalau kita lihat begitu ya. Yang punya tradisi atau latar belakang pendidikan yang cukup baik, latar belakang usaha yang cukup. Sebagai wakil presiden yang kita tahu posisi wakil presiden di negara kita bukanlah acting presiden ya, tapi dia adalah wakil yang difungsikan apabila difungsikan. Saya kira itu posisi yang sangat pas sekali buat Mas Itu yang difungsikan kalau diperlukan. Iya, kalau diperlukan. Kayak Kiai Ma'ruf juga sekarang kan sama. Iya. Nah ini coba saya bacakan lagi nih, Bung Fahri. Elektabilitas 3 pasangan bakal capres dan cawapres Oktober-November 2023. Ya. Ini memang ada di leading ini. Prabowo Gibran tuh angkanya 43,1%. Ya. Kemudian Ganjar Mahfud 23%, Anies Caimin 22,3% dan belum memutuskan 10% dan menolak untuk menjawab 1,6%. Ya. Jadi jauh banget ya. Jadi trennya kalau menurut saya itu kiri mengalami penurunan, gitu ya. Kemudian juga kanan ini akan stagnan, tengah akan terus terkonsolidasi sebagai kekuatan harapan gitu, kekuatan pemersatu, kekuatan masa depan, perlambang dari rekonsiliasi dan legacy keberlanjutan gitu. Soal Gibran tadi Anda bilang memberi peran penting untuk khususnya di komunitasnya di milenial, generasi Z dan seterusnya. Tapi kan juga ada kritik ini balik lagi nih yang rame-rame tempo hari soal bagaimana dia lolos menjadi cawapres melalui keputusan MK, keputusan yang notabene kebetulan adalah ketuanya adalah pamannya, ada kemudian dikoreksi oleh MK, ya kan, ada pelanggaran berat dan seterusnya. Ini mempengaruhi nggak? Gini cara ngelihatnya itu kan sederhana. Pertama-tama kan gagasan besar ini tadinya kan dilemparkan ke PDIP. Ya. Sehingga Mbak Puan dan Mas Ganjar harusnya itu menjadi wakilnya gitu, Pak Prabowo. Tapi kan karena ada kebuntuan di situ, wajarlah kalau dinamika ini membuat muncul satu dinamika penting yang melihat bahwa Gibran adalah calon yang penting. Tapi dilihat mungkin umur ada banyak tantangan kan, tidak memenuhi syarat dan sebagainya gitu. Sesuatu yang dalam perspektif demokrasi ya memang harus kita lawan. Karena pembatasan seperti itu tidak sehat bagi demokrasi kita. Lalu ada yang melakukan judicial review sebagai dinamika ya. Soal pamannya di situ jadi apa itu kan sudah terpilih jadi ketua MK sebelum jadi pamannya, ya kan? Kita kan nggak tahu itu proses. Tiba-tiba dia jatuh cinta sama adiknya Pak Jokowi kan juga kita nggak tahu itu prosesnya ya. Tapi itu nggak, menurut saya sih tidak terlalu penting karena faktanya kan kemenangannya itu 4-5 bukan 9-0 kan gitu. Jadi apa dinamikanya juga ada, argumentasi konstitusionalitasnya juga ada gitu ya. Jadi ya kehadiran Gibran sekarang yang sudah resmi dapat nomor 2 gitu ya. Dan sudah dicetak lah, mulai dicetak kertas suaranya. Saya kira harus sudah dianggap final, selesai, absah dan tinggal kita tunggu pertarungannya, termasuk pertarungan gagasan tentang apakah signifikan peran Gibran berada sebagai calon wakil presiden atau wakil presiden yang akan datang. Ya maksud saya walaupun sudah ada keputusan Jimli Asidiki sebagai ketua MK. Pak Jimli itu begini, kan begini ya. Saya ini kebetulan pimpinan Komisi 3 dan Komisi 3. Jadi saya tahu lah omongnya. Jadi saya nggak kaget seperti orang lain. Iya. Wah ini ada yang nangis segala kayak katanya itu. Sahabat Anda itu. Teman Anda juga. Jadi kalau saya sih itu biasa. Yang namanya Mahkamah Konstitusi, untung Pak Jimli mau mengkoreksi.
Iya, iya. Memang keterlaluan juga kadang-kadang melibatkan diri dalam politik itu agak keterlaluan. Saya sudah mengingatkan dari dulu bahwa satu-satunya lembaga negara yang ada syarat negarawan di dalamnya cuma MK. Tapi ya permainan DPR ini juga, dan khususnya ada partai-partai yang senang gitu punya tentakel-tentakel di dalam lembaga penegakan hukum. Saya kira juga ini adalah koreksinya gitu. Sehingga kalau kemudian Pak Jimli atau MK mengatakan ini semua dihukum harusnya, karena ada yang ditegur terbuka, ada yang ditegur tertulis, kemudian ada yang dipindahkan, itu memang sedang statusnya. Karena saya juga pernah memimpin Mahkamah Kehormatan Dewan ya sebagai koordinator Kesra di DPR ya. Itu yang namanya dipindahkan dari jabatannya kepada anggota atau kepada jabatan lain itu namanya hukuman sedang. Jadi ya Pak Anwar sebagai ketua mungkin dia mendapatkan istilahnya itu hukuman yang paling berat begitu dengan dipindahkan, tapi itu biasa. Kok biasa? Pemindahan seperti itu biasa. Kami di DPR Mahkamah tapi kan istilahnya kan pelanggaran moral etik berat kan begitu. Nggak ada yang berat. Yang diumumkan kan begitu. Nggak ada yang berat sebenarnya. Nggak ada yang berat karena ini menarik. Kan gini ya. Kan teori konflik interest sudah dibantah. Memang nggak benar dong pakai teori konflik of interest. Iya. Pengadilan Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan norma. Pengadilan norma tidak mengenal istilah konflik of interest. Karena norma berlaku bagi semua orang. Yang mengenal konflik of interest dalam peradilan itu adalah peradilan umum atau peradilan pidana. Karena itu terkait dengan orang. Norma tidak terkait dengan orang. Misalnya nih Om Wai, ini mohon maaf ya. Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi mengatakan saya mau jadi calon wakil presiden dan saya mau menggugat pasal ini karena ini mengganggu hak saya sebagai calon wakil presiden. Berhak dia. Tidak ada konflik of interest. Iya. Karena itu nanti begitu berlaku tidak berlaku bagi Gibran saja. Itu siapa? Berlaku bagi semua orang dan itu bagus. Tapi kan ada frasa yang ditambahkan itu untuk pasal tuntutan perkara nomor 90 itu. Itu kan dalam rangka memenuhi hak saya kan. MK, saya adalah Gibran, saya sudah jadi wali kota Solo, saya sudah mengikuti politik elektoral menjadi wali kota. Saya merasa setelah memimpin kota ini mudah bagi saya memimpin negara. Seperti wali kota di seluruh dunia dan di Amerika Serikat itu calon wali kotanya itu banyak yang jadi presiden juga gitu. Kenapa saya sudah mengikuti politik elektoral nggak boleh nyalon sebagai presiden dan wakil presiden? Tolong dibuka itu. Oh kata MK mohon maaf ini open legal policy, ini haknya dewan nggak bisa diubah. Kalau begitu saya minta ditambahkan bahwa orang yang pernah mengikuti politik elektoral, karir elektoral sebagai calon bupati, calon anggota DPRD dan sebagainya, itu berhak ditambahlah oleh MK. Kalau saya jadi MK, saya batalkan itu yang 40. Biarin lah siapa yang mau datang nyalon. Kan dicalonkan oleh partai politik. Masa partai politik mau nyalonkan bayi kan nggak mungkin. Iya. Kan dia mungkin punya akal juga dong siapa yang bisa menang, siapa yang tidak gitu. Nah pembatasan seperti ini yang sebenarnya keputusan MK kemarin itu benar. Sehingga nggak ada konflik of interest di sini. Ya artinya keputusan Ketua MK Pak Jimli Asidiki itu sama sekali tidak berpengaruh, tidak mendelegitimasi sama sekali tidak dari pencalonan pasangan Prabowo Gibran. Sama sekali tidak, dan gak usah dibikin drama karena semua juga ditegur berhubungan dengan orang. Saya ini dekat sama Pak Anwar Usman, orang satu kampung sama saya. Oh ya, saya kenal ini orang. Kalau menurut saya ya, kalau Anda cari orang yang moralnya paling lurus di MK itu namanya Anwar Usman. Yang benar. Oh, ini hakim pengadilan agama yang 30 dari tahun 85 dia jadi hakim, tidak pernah ada cacat sekalipun seumur hidupnya. Tidak pernah. Anda cari cacatnya nggak ada. Jadi saya bilang dia yang paling lurus. Cuman karena jatuh cinta sama adanya presiden aja diganggu sama orang seluruh dunia mengadili cinta orang, kan nggak bener ini sebenarnya. Ya orang kan terus kemudian mengait-ngaitkan soal ini loh, kan ada undang-undang. Pak Anwar ini Om Wai, kalau ini saya dekat sekali ya, karena saya pakai bahasa daerah kan, saking dekatnya gitu. Itu kalau kita ngomong dia ketawa-ketawa kadang-kadang gitu, tapi begitu ngomong perkara dia melengos.
Presiden pun saya yakin digituin sama dia. Jadi dia orangnya integritasnya Lurus ini orang. Salahnya jatuh cinta sama adiknya presiden itu aja itu. Salahnya itu. Aja. Makanya terus kemudian beliau pidato memberikan statement bahwa dia dizalimi, difitnah, keji itu ya. Iya, dia itu pukulan buat dia. Tapi saya hibur lah. Saya bilang ini derajatnya mau dinaikkan sama Allah. Saya gituin aja. Ngomong-ngomong, jadi saingan dari Prabowo Gibran nih di antara dua itu nggak ada yang kuat ya? Hah? Nggak ada. Insya Allah sih kalau antara Anies, Imin sama Ganjar Mahfud. Kalau saya cuman melihat satu aja peluang kemungkinan bisa ada gangguan kalau ada permainan geopolitik yang keras. Apa itu misalnya? Ya gangguan dari negara lain, ya dari aktor-aktor global itu aja sih. Kalau yang lain saya kira kita desain rekonsiliasi yang kita rancang ini sudah sangat baik ya. Gangguan misalnya intervensi dari negara lain. Cenderung kemana di antara dua pasangan lain? Sekarang ini sudah nggak kayak dulu. Kan dulu kan Pak Prabowo ketika difitnah habis-habisan itu kan banyak negara lain yang terlibat kan. Sekarang mereka sudah tahu bahwa itu semua adalah fitnah. Dan hebatnya Pak Prabowo itu, dia sedikit pun dia tidak pernah itu ngucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap institusinya. Dia hormat sekali institusinya. Tapi kita juga tahu, Om Wai, kita ini kan hari-hari itu kan ada di situ. Kita kan tahu kan konflik di antara elit-elit ABRI pada waktu itu. Kita tahu lah apa yang terjadi gitu. Iya. Sehingga waktu Pak Harto jatuh ya konfliknya berlanjut. Dan Prabowo pergi baik-baik kok. Iya. Gitu. Dan tanpa dendam ya, luar biasa. Tapi yang mecat beliau juga sekarang baru mendukung Pak Prabowo. Ya kita tahu lah posisi sejarah orang lah. Aduh. Ya udahlah. Makanya tema dan platform rekonsiliasi inilah yang mungkin kita teruskan Om Wai ke depan. Iya. Ya tapi ini Mas Fahri, jadi kayaknya kekuatan dari Prabowo Gibran ini selain tadi itu secara survei juga memang angkanya bagus sekali, melejit dibanding dua pasangan yang lain. Ada kekuatan ya faktor Jokowi, ada logistik yang luar biasa, resourcesnya segala macam. Benar itu ya? Kalau logistik enggak. Saya kan ngalamin. Yang benar. Benar. Ini katanya nih, yang mau cerita nih, dengar nih. Pokoknya mereka yang paling siap nih semuanya dibandingkan dua paslon tadi itu. Enggak. Dibandingkan Amin maupun Ganjar Mahfud. Saya ini kan pengeritik oligarki, Om Wai. Saya ini kan bukannya oligarki ada di situ. Ya, saya ngalamin lah sekarang. Cuman memang kan orang secara gampang mencitrakan bahwa seolah-olah ya kan karena ada Gibran segala macam itu jadi enggak juga. Enggak gampang lah. Enggak gampang. Mungkin nih bos. Sampean tanya itu namanya Nusron Wahid sampean itu. Sahabat kita. Itu orang sampai tadi malam aja masih ngeluh ini Ri, ini kita undang itu. Cappuccino terus ini Ri. paling tinggi sashimi nih Ri, kembung perutku Ri. Dia mabuknya sama cappuccino. Nah, jadi apa namanya? Enggak lah, banyak yang bilang begitu loh. Wah, ini udahlah. Saya bicara dengan Pak Sudirman Said tempo hari bilang, wah ini berat katanya. Gini lah kalau kata Pak Prabowo ini kan ngaku saya ini kan kalah 2 kali kata Pak Prabowo kan. Ya kalau orang kalah 2 kali itu di pihak yang curang atau dicurangi. Kalau orang kalah ya. Iya. Kan orang dicurangi. Iya. Terus yang curang sebelah mana? Ini kan yang curang nggak mungkin satu pihak kan, pasti ada partai ya kan, ada institusi-institusi, kader-kader yang menguasai jabatan-jabatan elektoral, pemilu, non pemilu, jabatan-jabatan strategis, pasti semua kan melakukan kecurangan kepada yang kalah. Jadi sebenarnya waktu itu artinya kita belum pernah berada di pihak yang curang. Enggak, ini kan justru juga masalahnya itu. Jadi ini orang yang sering curang menuduh orang yang sering dicuranginya berbuat curang gitu. Oh, jadi dituduh. Kan ditiupkan begitu Bu Mari bahwa udahlah pemilu tolong harus jujur, harus benar-benar fair, adil dan seterusnya. Jangan menggunakan semua resources ke Anies Baswedan ini. Tim sukses Pak Jokowi 2014. 14 ya. Muhaimin
2014 2019. Iya. Ya kan? Pak Mahfud menteri ya, dan 2019 kan juga Prabowo ikut Pak Jokowi. 2014 ya, 2014 ya, oke. Pak Ganjar tim sesnya di Jawa Tengah, ya kan? Jadi semua kandidat lain ini pernah menjadi tim suksesnya Pak Jokowi, mengalahkan Pak Prabowo. Kira-kira Pak Prabowo waktu itu curang atau dicurangin? Iya loh. Logikanya itu. Logikanya ya. Ya makanya jangan nuduh-nuduh karena ini yang berpengalaman menuduh yang belum berpengalaman ini. Bukan bos. Kan begini Mas Bro, Bung Fahri. Ini kan kekuatan kan di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kita ini semua mau TNI Polri kan di tangan presiden dong. Lihat modus 2019. Sebagai panglima tertinggi. 2019 itu Pak Jokowi yang jadi calon presiden. Pak Jokowi adalah presiden, tidak cuti. Iya. Ya. Yang kedua, partai terbesar dan koalisi partai terbesar bersama Pak Jokowi. Ya. Pasti dia ngontrol proses. Partai-partai ini hampir menguasai mayoritas menteri di kabinet, mayoritas anggota dewan di parlemen, dan juga jabatan-jabatan non-elektoral, non-pemilu yang juga begitu kuat. Curang mana 2019 sama 2024 yang Pak Jokowi mendukung lawannya, Pak Prabowo. Katakanlah kalau mendukung, karena ada anaknya di situ. Partai-partai katakanlah udah jelas mendukung kok. Iya kan, dia kan gini, kalau kata Bawaslu saya kutip ya, yang bisa mendukung orang itu bukan jabatan presiden, tapi pribadi. Kan kita ini kan ada mix gitu, karena Pak Jokowi adalah presiden, tapi dia juga bapaknya Gibran. Tapi sebagai bapak Gibran tuh pribadi, dia nggak punya power. Yang punya power itu presiden gitu loh. Sehingga kadang-kadang kalau saya membuat komparasi, mana yang mungkin dia melakukan kecurangan dan terdorong dia curang ketika dia mendukung dirinya untuk berkuasa kembali. Atau mendukung lawannya. Ini Pak Prabowo kan lawannya. Yang lihat Gibrannya, yang berkuasa kan Prabowo. Gibran itu nanti yang kira-kira kayak Pak Ma'ruf Amin begitu. Gitu loh. Iya betul. Dalam sistem presidensialisme kita kan begitu. Nah, sehingga menurut saya membesar-besarkan seolah-olah ini ada curangan besar dan sebagainya, lebih merupakan fantasi dari orang-orang yang pernah curang. Begitu saya mikirnya. Ini menarik. Kalau dilihat oleh orang-orang yang menuduh curang ini, repot nih. Itu. Anda mampu menjelaskan ini ya? Iya. Nanti kalau ketemu mereka ya. Siap. Loh, saya tuduhannya kenceng loh. Iya. Waduh, serius. Kalau saya sih ngelihatnya ya itulah fantasi orang yang pernah berbuat curang dan dia tahu mungkin sekarang berbuat curang nggak mungkin mudah lagi. Kan sekarang ya gini loh, Bung Fahri, ini to be honest ya. Yeah. Kan siapa sih penguasanya sekarang ini ya, bukan ini ya, orang yang rame kan antara penguasa sama partai yang berkuasa kan begitu. Ya kan? Mana yang kuat? Ya jelas yang penguasa dong, yang punya semua unsur dari TNI Polri. Dulu itu semua TNI, Polri, birokrasi, Pemda tahu bahwa Pak Jokowi akan terpilih lagi dan dialah presidennya. Sekarang ini orang tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan terpilih lagi dan yang akan menjadi presiden ini adalah lawannya, bekas lawannya. Lebih valid mana? Lebih valid 2019. Iya. Kita jadi jangan kita itu tadi itu tadi itu fantasi dari orang-orang yang menurut saya pernah melihat bagaimana kecurangan itu dilakukan. Fantasi gimana? Mereka udah merasa kekuatannya dipretelin. Gimana ini sekarang? Itu artinya kekuatan itu dulu disalahgunakan. Oh, itu masalahnya. Gitu ya. Iya. Ini makin lama makin sehat. Kalau saya anggota DPR, saya bikin angket tentang ini. Banyak ini yang harus investigasi. Tapi udahlah, kita masih di luar sekarang ngomongnya. Jadi harus hati-hati kalau ngomong. Nggak, ada ngomong fantasi segala macam. Ini kok jadi cocok sama pidatonya Presiden Jokowi pada saat ulang tahun Partai Golkar yang ke-59 di Slipi kan. Jadi dalam persiapan pemilu 2024 akhir-akhir ini terlalu banyak drama seperti drakor atau sinetron. Ya kadang bawa perasaan bukan gagasan segala macam. Jadi ada sependapat ya sama
pernyataan Pak Jokowi. Ya kira-kira gitulah. Saya khawatir jadi teman-temannya Pak Jokowi di masa lalu itu menyalahgunakan dan mensalahartikan fasilitas dan kewenangan-kewenangan yang ada di sekitar presiden gitu loh. Sehingga waktu mereka kehilangan itu jadi berlebihan gitu loh. Dramanya gitu. Saya kira kita kembali aja lah sekarang. Pemilu sudah berjalan prosesnya, nomor punggung sudah dapat, titik start sudah kita mau mulai. Lebih baik kita berpikir agak serius tentang bagaimana rekonstruksi dari gagasan Indonesia 2024-2019 paling tidak dan masa depannya. Kira-kira gitu aja menurut saya. Ya, jadi survei udah paling tinggi dibandingkan dua paslon yang lain. Iya. Resources di situ ada dukungan Presiden Jokowi. Kayaknya udah tinggal leha-leha ya. Presiden bisa memberikan dukungan tapi tidak mudah. Karena pengawasan itu terlalu kuat. Dalam negara demokrasi kita percaya kebebasan pers. Dalam zaman sosial media itu kebebasan luar biasa. Makanya saya tadi pagi WA Twitter buat Pak Mahfud MD. Mahfud MD adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilu 2024 sebagai Menko Polhukam. Saya bilang kalau 800 lebih nyawa para penyelenggara pemilu 2019 itu saja kita selamatkan, maka pemilu 2024 itu sudah saya sebut sebagai pemilu yang lebih baik. Selamatkan aja nyawa itu karena itu masih misteri. Gitu. Udah itu aja. Iya. Pak Mahfud penanggung jawab pemilu kok. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau ada masalah pemilu kita lapornya ke salah satu kandidat. Nah, dengan kata lain Anda mau mengusulkan baiknya mundur ini. Ya enggak. Pak Mahfud mundur, Pak Prabowo juga mundur dong harusnya. Dari kabinet. The beauty of Indonesian democracy. Kira-kira begitulah. So what do you mean? Apa ini? Itulah indahnya demokrasi Indonesia itu begitu kan. Jadi kita kalau ada yang curang kita lapor ke salah satu kandidat gitu. Sebagai Menko Polhukam. Aduh. Ya. Jadi pada teman-teman yang Anda sebut tadi itu berfantasi, nuduh-nuduh segala macam itu, Anda mau ngasih nasihat apa nih, Bung Fahri? Ya, saya mengusulkan kita melihat sejarah dan demokrasi Indonesia dalam perspektif yang lebih besar. Ada konflik-konflik lama yang harus kita hentikan. Pak Jokowi membuat terobosan penting ya yang jarang dilakukan oleh pemimpin dimanapun, bahwa dia merangkul lawannya secara sangat baik gitu. Dan rangkulan ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasi bangsa. Menurut saya itu harus dihormati sebagai satu terobosan politik penting di abad 21 kita ini gitu, memasuki milenium baru ini gitu. Karena itu luar biasa. Konsolidasi nasional sangat penting. Nggak bisa kita terus-menerus mengatakan wah kita bertengkar aja, kiri kanan nggak pernah ketemu, nggak ada lah. Kita mesti menormalisasi kembali politik yang memakai perasaan itu tadi supaya lebih rasional dan lebih terukur. Karena kalau ada tekanan kepada kemungkinan perasaan-perasaan yang bisa meledak, itu yang berbahaya ke depan. Jadi ini waktunya kita bersatu merekonsiliasi kembali ekstrim-ekstrim dalam politik kita untuk melihat masa depan secara lebih utuh begitu. Ada kan dekat sama Mbak Puan, Hasto juga terus saja. Dengan Bu Mega juga dekat ya. Ya dekat. Kalau misalnya Bu Mega manggil nih, Mas Fahri, empat mata nih, apa yang Anda ingin sampaikan pada beliau? Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja besar yang beliau pernah lakukan. Karena setiap presiden itu adalah setiap orang paling penting yang ada dalam bangsa kita. Dan pastilah dia pernah melakukan hal-hal besar. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Dan saya kira transformasi PDIP ya untuk menjadi partai politik modern ke depan pasca Ibu Mega adalah mimpi dari semua orang. Dan itu harus betul-betul bisa dijalankan dengan baik karena PDIP adalah salah satu khazanah penting dalam politik Indonesia. Salah satu faktor penting dalam politik Indonesia.
gagasan yang dikumpulkan, ide-ide dan agenda yang disiapkan itu adalah salah satu pengisi demokrasi Indonesia yang penting. Gitu. Maka harus dijaga. Luar biasa, ini Om Wai jadi terharu dengan sikap kenegarawanan beliau ini. Kayaknya pantas lah nanti masuk kabinet yang akan datang. Kalau ditakdirkan menang, ya kenapa tidak? Lolos di NTB aja dulu. Ya. Oh iya. Pulau Sumbawa. Iya, terima kasih Bung Fahri Hamzah. Luar biasa ini perbincangan yang nggak ada ngaling-ngaling, terbuka apa adanya, belak-belakan. Dan saya yakin beliau menyampaikannya dengan perasaan yang relax dan tidak ada ketakutan apapun ya. Kan saya masih jadi pemberontak. Masih pemberontak. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih. Masih banyak urusan. Sama-sama. Ya kan? Terima kasih banyak. Halo sahabat Katadata, demikian perbincangan Gultik Pergulatan Politik episode kali ini dengan Pak Fahri Hamzah. Sangat menarik bukan? Jangan lupa Anda like, subscribe, dan tonton terus tayangan Gultik di YouTube Katadata. Kalau bicara, pakai data.